ukuran keberhasilan seorang hamba Tuhan bukan dilihat dari berapa besar gedung gerejanya, permanen atau semi permanen, berapa kolektor tiap minggu, jemaat yang hadir itu pakai sepeda atau pakai motor atau pakai mobil. Bukan. Yang menjadi ukuran adalah konsep ini. Apakah anak-anak kita itu taat pada firman Tuhan yang kita ajarkan atau tidak? Ngerti maksud ini, saudara? Keberhasilan kita tidak ditentukan berapa besar jumlah jemaat yang kita layani. Saya tidak menghakimi, saya cuma menceritakan. Dalam 2 minggu ini, 10 hari ini, Amerika dan dunia goncang, saudara. Karena ada anak seorang hamba Tuhan bunuh diri. Umurnya 27 tahun. Dan hamba Tuhan ini hebat. Dia penulis buku yang terkenal. Jemaatnya ribuan, mungkin lebih dari 10.000, besar gereja. Waktu pelantikan Presiden Obama yang pertama, dia yang menjadi pendoa di pelantikan itu. Lagi saya tidak menghakimi, cuma saya ingin menceritakan bagaimana hidup anak-anak kita. Memang anak hamba Tuhan ini cacat mental sejak lahir. Sejak dia belum jadi hamba Tuhan, anak ini sudah lahir dan cacat jiwanya. Maka itu rumah tangga kita itu, tahu kata etalase enggak? Apa ya bahasa Indonesia, apa ya? Serambi. Apa bahasa Indonesia etalase itu? Kok jadi lupa. Pokoknya gini, kalau kita mau masuk toko, di depan ada apa? Yang dipajang itu. Nah, sebelum kita masuk, kan kita lihat dulu toko ini jual apa. Nah, rumah tangga hamba Tuhan itu etalasenya surga di dunia. Setuju kalau saya ngomong ini? Maka itu penting. Rumah tangga kita itu etalasenya surga. Dunia gak akan bisa lihat surga kalau gak lewat kita, hamba-hamba Tuhan. Maka itu hubungan suami istri dan hubungan kita dengan anak-anak itu sangat menentukan. Maaf, saya akan banyak minta maaf ini kepada saudara. Hanya ada satu penyebab saja anak berontak pada orang tua. Bukan 2, 3 penyebab, satu saja. Anak itu gak respect pada orang tua. Pasti semua kita waktu masih kecil dulu pernah mengalami itu. Anak gak respect pada orang tua bukan karena bapaknya kurang galak. Bukan karena bapaknya kumisnya gak tebel. Bukan. Yang ilustrasi. Anak tidak hormat kepada orang tua karena satu hal, kita munafik. Ada cukup banyak anak-anak hamba Tuhan, anak-anak orang Kristen, setelah umurnya belasan tahun ke atas, tidak mau ikut keluar bersama ayah ibunya ke pesta, ke undangan apa, ke acara apa, bahkan kebaktian. Mengapa? Seringkali orang tua marah pada anak itu. Kenapa kamu tidak mau ikut papa mama untuk pergi? Mereka nggak bisa menjawab karena takut dimarahi. Dalam hati mereka marah begini. Maka itu, waktu kita khotbah dengan waktu kita di rumah, kalau perbuatan kita bertolak belakang dengan yang kita khotbahkan, jangan harap anak kita akan menurut kita. Jawab iya atau tidak. Kalau di rumah, saya ambil contoh yang paling jelek, kita berdua mulutnya jahat, bentak, kata kotor, binatang. Ada loh hamba Tuhan seperti itu masalah. Tapi kalau kita keluar rumah, apalagi mau ke gereja, mau ke pesta, kelihatan mesra, gandengan, anak-anak kita muntah.
pemain sinetron kurang ajar ini? Jawab iya atau tidak? Jangan pernah marah kepada anak-anak kita sebelum kita jadi pelaku firman lebih dulu. Ini perkara penting, jangan lupa kata itu. Keluarga kita sebagai hamba Tuhan adalah etalasenya surga. Anak yang dimarahi karena gak mau ikut kita pergi, karena mereka gak tahu lihat kemunafikan. Begitu kita marah pada anak itu tanpa kita memberi kesempatan untuk mereka mengajukan pendapatnya, anak itu jadi lebih apa? Lebih liar, lebih jahat. Karena kita tidak pernah mendengar dia mau ngomong apa. Jawab pertanyaan, ini penting. Ini untuk anak-anak ya, untuk anak. Menurut saudara, gereja atau rumah tempat paling banyak berbuat munafik? Gereja, bukan rumah. Lo betul tidak saudara? Di rumah itu asli, di gereja itu kemunafikan. Maka itu anak-anak jangan diberi atau dibelikan pakaian pesta yang mahal-mahal. Saya belajar. Jawab pertanyaan saya. Mengapa anak-anak paling gak suka pakai pakaian pesta? Yang suka kan ibunya, kelihatan keren, cantik, gagah. Anak itu gak betah. Kenapa? Ayo, baru ngomong masa lupa. Pakaian pesta itu pakaian kemunafikan. Kok gak amin? Loh, jawabnya tidak. Pakaian pesta itu pakaian kemunafikan. Maka itu gak ada orang tidur pakai pakaian pesta kecuali mayat. Jawab iya atau tidak? Anak-anak itu maunya asli. Jangan didandani macam-macam. Enggak sampai 2 jam lepas semua itu sudah barang. Dia gerah resah. Betul tidak? Anak-anak maunya yang santai, yang bebas saja. Sudahlah, aku begini biar begini. Jangan didandani yang macam-macam lah. Yang tua-tua ini yang munafik masalahnya. Saya belajar dari anak-anak. Betul tidak? Enggak tahan anak-anak itu. Saya pernah membuat research. Ini riset penting, dengar. Maka itu hamba Tuhan, nggak usah belajar teologi, nggak usah baca buku. Saya baca buku teologi sebanyak-banyaknya. Baca untuk mengetahui, tapi bukan untuk melayani. Saya selalu meneliti keadaan anak-anak, karena begitu pesan Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Dengar kisah ini nyata, ini bukan ilustrasi. Anak-anak kalau diajak ke pesta, ya, pestanya meriah, ramai saudara, lampu, hiasan, balon, makanan, gula-gula, musik, ramai. Dengar, kalau mereka sudah capek, hanya ada satu kata yang orang terus tunduk pada si kecil. Kata apa itu? Nah, pulang. Pulang. Bujuklah untuk tinggal, mau tidak? Nah, pokoknya pulang. Nah, bertahun-tahun saya meneliti kata itu. Ada apa di balik kata pulang buat anak-anak kecil itu? Saya kagum. Saudara, di dalam psikologi, dalam psikologi ada sebuah teori. Seorang manusia itu akan sengsara, menderita dan celaka hidupnya kalau di hidupnya dia tidak pernah berkata, aku mau pulang. Kenapa orang itu menderita kalau dia nggak bisa berkata, aku pulang? Ayo, kenapa? Oke, ngomong tempat ini. Secara keadaan, kamar-kamar yang saudara pakai di hotel ini mewah atau tidak? Betul? Saya tanya, betah sebulan nginep di sini? Nggak mungkin betah. Aku mau pulang. Pulang lebih enak. Belum betul tidak, Zat? Ayo, sebagus-bagusnya WC hotel ini, tetap lebih bagus WC kita di rumah. Maaf saya ngomongin. Lo jujur betul tidak?
Saudara, pulang itu tidak ditentukan oleh jelek, bagus, besar, kecil rumah. Tidak. Karena kata pulang itu adalah suasana. Oke, saya kembali dulu ke anak-anak itu. Begitu mereka tiba di rumah, logika kita kalau anak-anak kecil bilang pulang, mau pulang, itu kan capek. Logikanya kan begitu. Tapi fakta, waktu mereka sudah sampai rumah, ngapain? Main lagi. Nah, ibunya yang suka pesta ini yang marah. Kenapa tadi kamu minta pulang? Pesta belum selesai. Kalau anak itu bisa ngomong, mama pergi sendiri. Itu maksud anak itu. Nah, ternyata dari kata pulang itu, buat anak-anak, mereka nggak bisa munafik, sudah. Nggak enak di suasana pesta. Mereka maunya yang rileks, yang bisa nggak pakai baju pun nggak ada yang marah. Bosan. Nah, pernah pelajari Lukas 15? Atau ada kata apa? Pulang anakku, pulang. Jadi menyelamatkan semua orang lewat hidup pelayanan kita, itu buat orang itu bisa pulang ke surga. Pulang, itu kata luar biasa. Pulang. Nggak bisa munafik. Anak-anak nggak bisa diajak munafik. Maka itu saya selalu menggunakan prinsip ini. Ya, untuk mengetahui keluarga seseorang, lihat anak-anak orang itu. Kenapa? Karena anak-anak itu tulus, nggak bisa munafik. Contoh, kalau kita akan punya tamu, ingat ya, besok ada tamu di rumah kita. Kalau anak-anak biasa urakan, rame, nakal, kita pesan jangan nakal, jangan ribut. Sehari bisa, 2 hari bilang, "Ma, kok tamunya nggak pulang-pulang?" Maksudnya apa? Nggak bisa ribut. Anak-anak itu nggak bisa diajak sandiwara, saudara. Maka tuh firman pendek itu, belajarlah kepada anak-anak. 80% lebih pewahyuan firman yang saya terima itu waktu saya kumpul anak-anak, saudara. Buat saya anak-anak itu dosen-dosen saya. Kan Tuhan Yesus bilang belajarlah kepada anak-anak. Maka itu banyak orang tua nggak lulus-lulus walaupun dosennya banyak, karena kurang ajar pada dosen. Loh, serius ini, saudara. Jadi begini ya, kalau misalnya ada keluarga punya 4 anak, dengar ya. Anak pertama umur 12, anak kedua umur 8, ya. Anak ketiga umur 6, anak keempat umur 4. Kalau dijumlah umur ini berapa tahun? 12, 8, 20, 6, 26, tambah 4, 30. Nah, 1 tahun berapa semester? 2. Kalau ada ayah ibu kuliah 30 tahun, berarti berapa semester? Ya, coba berapa semester? 60 semester. Masih belum lulus. Harus punya 2 dosen lagi. Beranak lagi 2 orang. Itu teorinya Tuhan Yesus. Belajarlah kamu kepada anak-anak. Maka itu orang tua, bagaimanapun kita menyelesaikan masalah retaknya hubungan orang tua dengan anak, dengar prinsip Alkitab, yang salah pasti kita orang tua. Nggak usah ragu-ragu. Kenapa? Gara-gara ayat itu, belajarlah kepada anak-anak. Saya berikan pertanyaan penting ini. Yang masih sering marah, emosi kepada anak-anaknya, lalu pakai kalimat begini, mengapa kalian tidak mengerti apa yang kami inginkan sebagai papa mama? Kalau ada suka ngomong begitu, entah pakai kata apa saja lagi, pokoknya intinya, mengapa kamu gak mau ngerti? Hari ini saya akan tunjukkan kebenaran ini. Belajarlah kepada anak-anak. Begini, antara kita orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa?
Ayo coba jawab. Siapa yang pernah jadi siapa? Jelas kita yang pernah jadi mereka. Mereka belum pernah jadi kita. Nah, dalam logika ini, siapa harusnya ngerti siapa? Nah ya sudah, jangan ribut sama anak lagi waktu itu. Mulai hari ini. Amin. Jadi mau dihitung pakai ilmu apa saja, yang tua-tua harus ngerti mereka. Jangan paksa mereka ngerti kita. Ini hukum Kristus yang luar biasa. Mengerti sekarang? Nah, anak-anak ini masih pada keluarga rekap ya. Anak-anak itu makhluk peniru. Masih ingat hukum 1 Korintus 15 ayat 33 apa bunyinya? Masuk lupa. Kalau lupa lihat gitu maksudnya. 1 Korintus 15:33. Apa itu hukumnya? Janganlah kamu sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, firman itu hanya berlaku untuk manusia. Binatang gak berlaku ayat itu. Saya beri contoh. Kalau saudara punya seekor sapi, melahirkan, begitu melahirkan, induknya mati. Nah, di rumah saudara dan di tetangga-tetangga dan di kampung saudara gak ada orang yang punya sapi, tapi itu peternakan kuda. Dengar baik-baik. Berarti sejak anak sapi ini lahir sampai usia 6-7 tahun, dia gak pernah ketemu sapi, tapi ribuan kuda yang dia ketemu. Pertanyaan saya, dia tetap sapi atau jadi kuda? Mikir, 1 lawan 6.000, 1 ekor sapi gak pernah ketemu sapi seumur hidup, cuma kumpul 6.000 kuda dari lahir sehari sampai umur 6-7 tahun. Masa gak terpengaruh kuda? Ayo mikir baik-baik, sapi atau terpengaruh jadi kuda? Cuma ada 1 dan ada 2. Nah, lebih bingung lagi, dia tetap sapi tapi sifatnya kuda. Itu binatang apa namanya? Nggak bisa. Dengar baik-baik, jawabannya dia tetap sapi, nggak akan ketularan kuda. Itu binatang, saudara. Contoh, semua binatang. Saudara punya seekor anak ayam, begitu netas, nggak ada ayam di rumah saudara, dan tetangga-tetangga punyanya bebek semua. 1 anak ayam ini kumpulkan ribuan bebek, dia nggak pernah ketemu ayam. Jangan harap dia jadi bebek, dia tetap ayam. Betul? Kesimpulannya, jangan sok sombong ngajari anak burung terbang. Nganggur apa? Betul? Ayo, anak burung perlu diajar terbang atau tidak? Karena insting induknya. Jangan sok sombong ngajar anak ikan berenang. Siapa kamu? Jangan ngajar anak anjing gonggong. Gonggong ya, jangan cep gonggong. Nggak bisa. Itulah binatang dan itulah manusia. Maaf, saya beri contoh jelek. 1 anak pendeta begitu bertumbuh dewasa, kumpulkan 5 maling, jadi apa dia? Nah, itu dia. Itulah bedanya manusia dengan binatang. Anak binatang nggak perlu diajar, otomatis. Tapi anak orang tidak diajar dan diberi contoh jadi orang, maka dia jadi orang-orangan. Karena manusia itu peniru. Saya beri contoh, kita ada di Makassar sekarang. Saudara kenal orang Bugis, asli Bugis, menikah dengan orang Bugis. Setelah menikah mereka pindah ke Amerika, dan mereka tinggal suatu kampung ke kota kecil, nggak ada orang Indonesia, juga nggak ada orang Bugis, nggak ada, cuma mereka dengan anak-anak. Saya tanya kepada mereka, saudara, waktu anak-anak ini bergaul di luar rumah, apakah mereka otomatis bisa berbahasa Bugis, berbahasa Indonesia? Kalau nggak ada orang Bugis, nggak ada orang Indonesia di situ. Kenapa? Papa mamanya orang Bugis kok. Nah, itulah manusia.
Maaf kalau saya pakai istilah. Kalau orang Bugis ini waktu pindah ke Amerika bawa anjingnya, bawa kucingnya misalnya, apakah anjing kucingnya berbahasa Inggris? Ngerti ilustrasi ini? Nah, jadi anak-anak kita baik, buruk, salah, benar. Dari siapa mereka belajar? Dari kita. Jangan salahkan mereka. Maka kita yang belum menikah mikir, jadi orang tua itu sulit. Saya punya istilah begini dari Alkitab. Menjadi tua itu otomatis. Betul, mau diobati, mau direm gak tua tetap tua. Tapi menjadi orang tua itu harus belajar. Ini pertanyaan penting. Setelah mendengar uraian ini, menjadi orang tua belajarnya ke siapa? Mau pintar semua ke anak-anak. Menjadi orang tua tidak bisa belajar ke orang tua lain, sebab masing-masing anak cara didiknya beda. Dan kan, siapa punya 3 kakak beradik, 4 kakak beradik kandung, atau punya 3 anak kandung, sama tidak didiknya anak-anak ini. Nah, itu hebatnya Tuhan. Dari satu bapak, satu ibu, 4 kakak beradik kandung, beda. Maka itu betul kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Jadi ingat, berani-berani melawan dosen, enggak lulus. Ingat itu saja. Hormati dosen-dosen itu. Maka kalau pagi-pagi bangun, selamat pagi Pak dosen, selamat pagi Bu dosen. Tanya, hari ini kita kuliah apa Pak dosen? Tanya begitu. Karena mereka akan ngajari kita hari itu. Oh, kalau orang tua memperlakukan anak-anak seperti dosen, gak ada pertengkaran, gak ada jarak lagi antara kita dengan mereka. Amin. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya kembali kepada kemunafikan tadi. Hari-hari ini saudara, saya lagi sedih karena ada teman baik saya. Ini kemarin, ini hari apa ini? Oh Sasa, tadi pagi kok kemarin. Ini sidang yang ke-16 tadi pagi. Maka mau pernah sidang, saya doa. Hamba Tuhan, istrinya minta cerai dan menggugat di pengadilan istri. Saya kenal baik mereka dari masih pacaran dulu. Istri saya sakit hati betul-betul. Nah, saya tidak tahu, tapi saya curiga ada yang gak beres. Sidang yang ke-8, saya minta hikmat Tuhan untuk dibongkar. Apa penyebab? Saya nggak berani nuduh karena saya takut. Tapi saya ngomong, cobalah periksa. Maka itu sampaikan kepada semua orang. 100% yang menyebabkan suami istri suka bertengkar dan tidak saling menghormati, dengan 100% penyebabnya karena melanggar hukum Kejadian 1:28. Ayo kita buka. Kalau hukum itu kita langgar, maka rumah tangga hancur, benih dosa masuk. Tolong para gembala, khotbahkan ini di jemaat, di anak-anak muda supaya enggak salah. Dan Tuhan bagaimana? Baca Tuhan bagaimana? Memberkati mereka. Dan berfirman, ayo baca, dan berfirman apa? Beranak cuculah dan seterusnya. Jadi begini, surga memberi peraturan harus dilantik. Kata memberkati itu dilantik, diwisuda, menjadi suami istri, baru boleh jadi ayah ibu, beranak cucu. Ternyata hukum itu dahsyat kalau semua pernikahan menggenapinya. Tapi setan kurang ajar. 80% lebih pernikahan hamba Tuhan dan orang Kristen sekarang sudah membalik. Jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri. Ini yang merusak. Nah, kebongkarlah di sidang yang ke-8. Ketika saya tunjukkan ayat ini, mereka nyesal terjadi.
Ternyata 3 bulan sebelum pernikahan mereka melakukan itu. Adalah hamba Tuhan. Mengapa setan menggunakan ayat ini untuk menghancurkan keluarga-keluarga di dunia? Enggak cuma keluarga hamba Tuhan, semua keluarga. Oh, saya bongkar, minta Roh Kudus membongkar ayat ini. Tolong supaya kebenaran itu nyata. Begini, kalau saudara ikut pemilu kada, lalu milih pasangan, ya, ngerti ya? Di pemilu kada itu ada sekian pasang calon pemimpin baru. Setelah KPU menghitung, ternyata ada satu pasang menang mutlak, sehingga gak perlu putaran kedua. Dengar pertanyaan saya. Sebelum mereka dilantik, walaupun menang pemilu kada, boleh nggak mereka langsung masuk ke kantor dan memimpin? Loh, kenapa nggak boleh? Kan sudah menang mutlak. Nah, berarti ada sesuatu dalam pelantikan itu. Nah, sesuatu itu apa? Ayo jawab yang baik. Sesuatu itu apa? Kekuasaan, otoritas. Apa yang terjadi? 2 orang satu pasang ini yang sudah menang mutlak pemilunya, tapi ngotot tanpa pelantikan duduk jadi pemerintah. Terjadi apa? Ini penting. Bukan kacau dulu, salah. Sudah menang gak akan kacau. Masa gak bisa? Oke, mungkin saudara gak bingung. Sekarang gini, kalau kita adalah calon yang kalah, ini yang saya tanya. Ayo, kita akan buat apa? Protes, demo, menggugat. Ternyata sama. Pemberkatan pernikahan itu bukan pro forma, bukan akal-akalan supaya dapat surat nikah secara sipil. Bukan, saudara. Mulai hari ini pelajari baik hukum itu. Ternyata ketika laki perempuan menghadap Tuhan untuk disahkan pernikahannya, itu pelantikan. Surga melimpahkan otoritas, wewenang dan kuasa pada rumah tangga itu. Ketika laki-laki mengucapkan janji nikahnya sempurna, sah, surga meneguhkan engkau suami. Ketika seorang gadis mengucapkan janji nikahnya dengan tegas, surga mengesahkan engkau istri. Nah, jabatan suami dan istri ini seperti pemimpin dan wakilnya. Begitu selesai dilantik, masuk kantor duduk, yang kalah nggak boleh gugat. Tapi kalau belum dilantik, ngotot, yang kalah gugat. Dalam hal ini siapa yang kalah? Iblis. Ketika mereka tahu engkau belum dilantik, tapi engkau sudah nikmati pemerintahan, hancur rumah tangga itu. Nah, secara psikologis saya pelajari juga begini. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Kalau waktu pacaran, si cowok ini maksa minta tidur bersama, misalnya dengan rayuan macam-macam. Setelah sekian kali dirayu, padahal bilang tidak, akhirnya jatuh. Ya sudah, menikah walaupun gak hamil. Dengar ya, walaupun gak hamil. Saya buat research, 70% retaknya rumah tangga, termasuk retaknya rumah tangga hamba Tuhan, itu justru di kandungan anak pertama. Nah, saya waktu meneliti saya belum menikah. Saya kaget. Seharusnya ketika istri mengandung, suami kok senang tidak? Senang kan mau jadi bapak. Tapi mengapa malah ribut? 70 sekian persen, hampir 80% retaknya rumah tangga ketika istri mengandung anak yang pertama. Saya bingung, ada apa? Saya meneliti lagi. Memang tidak ada ukuran bulan tertentu, sekian bulan, tidak. Tergantung kondisi fisik istri dan posisi besar kecilnya kandungan. Maka di usia kandungan tertentu, seorang istri nggak akan bisa melayani suaminya lagi. Ngerti maksud saya? Nah, ketika istri ini tidak bisa melayani suaminya karena kandungan, maka setan mengingatkan kembali waktu masih pacaran. Suamimu itu
dari dulu nggak tahan seks. Kamu sekian bulan, masih ada sekian minggu lagi. Bahkan setelah kamu lahirkan nanti juga nggak langsung bisa hubungan. Ngerti maksudnya? Setan memasukkan apa di pikiran istri? Jangan-jangan. Betul? Nah, suami nggak pernah mikir jahat. Tidak, saudara. Oh, suami sayang istrinya karena dia akan menjadi bapak gara-gara istrinya. Karena girang, sukacita, tiap sore pulang kerja nyanyi-nyanyi, bangga, bahagia. Ayo jujur, istri yang sudah kotor pikirannya waktu lihat suami pulang seneng-seneng mikir apa? Nah, betul ini. Ada cewek lain ini kok seneng-seneng terus. Setan kurang ajar betul. Ayo, segoblok-gobloknya orang goblok, dicurigai itu rasa atau tidak? Berasa tidak? Nah, lama-lama suami rasa tidak. Kok lain? Meledaklah. Nah, dengar, perempuan-perempuan, makhluk paling sombong sedunia itu bukan merak, tapi laki-laki. Catat. Saya ulang ya, makhluk paling sombong sedunia itu laki-laki. Saya bilang burung merak, enggak, laki-laki ini. Dari mana saya belajar sombongnya laki-laki? Lihat, bedanya laki dan perempuan kalau ngaku salah. Perempuan langsung, iya, nangis. Kalau laki cari alasan putar. Ayo iya atau tidak? Nah, itu laki-laki. Nah, suami yang gak pernah mikir jahat untuk selingkuh, mikir macam-macam, dituduh selingkuh. Wow, meledak. Nah, itu dia. Jadi selama ini kamu nyurigai aku begitu. Namanya laki-laki sudah tersanggup, terlanjur tersinggung. Lebih baik aku buat sekalian saja, ributlah rumah tangga. Jangan pernah duduk di pemerintahan rumah tangga sebelum dilantik jadi suami istri, saudara. Ini hukum luar biasa. Setan akan menggugat posisi orang itu. Gak layak kamu jadi suami karena kamu belum dilantik tapi sudah menikmati. Nah, yang lebih parah lagi, catat ini. Saudara ingat gak bahwa satu-satunya Tuhan di jagat raya ini hanya Yahweh Bapa kita di surga yang minta anak sulung? Jawab iya atau tidak? Maka itu tidak ada buku manapun di dunia kecuali Alkitab yang ada anak sulung. Bahkan sampai Ibrani 12, Wahyu 14. Itulah dua pasal perjanjian baru yang begitu jelas pentingnya anak sulung. Nanti cari di kamar waktu istirahat. Nah, suatu hari masih di Kejadian 1:28, ketika Roh Kudus mengembangkan rahasia itu dalam hidup saya lebih kaget lagi. Dengarkan, ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kaget saya waktu Bapak berkata. Saya tanya kenapa? Setahu saya Papa selama ini anak pertama anak sulung. Tidak. Maka itu Daniel kenapa aku menulis Kejadian 1:28. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Disebut gadis karena selaput keperawanan masih ada di rahim. Maaf, jangan tersinggung dulu. Yang sudah terlanjur salah, Tuhan mengampuni karena baru hari ini kita mendengar kebenaran. Yang belum salah, jangan salah. Papa di surga tidak pernah iseng menciptakan apa saja. Pasti punya tujuan. Betul tidak? Betul? Saudara pernah jengkel dengan kuku? Kok bisa panjang terus kan jengkel bukan? Oke? Tahu nggak fungsi kuku? Jangan dicabut semua lo kukunya.
Betul, ada fungsinya. Ketika anak kami yang pertama sekolah kedokteran, saya nunggu dia lulus. Ada pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Saya baca buku apa nggak ketemu. Saya tunggu kalau dia lulus dokter. Saya tanya ini. Tahu cuping telinga? Cuping itu yang di ujung sini, coba lihat. Tahu? Pernah nggak saudara tanya, kenapa semua orang kok mesti ada lebihnya dikit? Kenapa gua nggak dibuat lurus saja oleh Tuhan? Lihat semua cupingnya, pegang cuping. Betul nggak? Lihat semua pasti ada lebih. Cuping depan ya, tolong di syuting dong itu. Syuting itu loh kamu. Syuting ini supaya kelihatan cuping itu yang mana. Tahu nggak cuping tahu ya? Tahu ya? Nah, saya tuh tanya, kenapa kok mesti lebih dikit ini kenapa? Dan tulang muda di sini loh. Kok nggak lurus saja? Tahu ya cuping ya? Bukan di dalam, di luar ya. Rasa nggak itu? Oke? Nah, begini. Waktu anak saya lulus di dokter saya tanya. Ya, saya tanyakan itu. Jawabannya luar biasa. Ternyata papa ciptakan lebih dikit, nggak rata. Itu punya dua fungsi. Satu, keseimbangan. Nah itu jangan iseng kamu ratakan, awas. Terus dipotong. Jangan. Kalau saudara kita potong satu aja, di jalannya miring-miring begitu. Masih ingat dulu waktu kita kecil main layang-layang. Kalau layangnya miringnya ke kiri, maka kita beri apa yang sebelah kanan? Beban. Bisa rumput, bisa apa. Saya masih ingat waktu kecil. Fungsi kedua cuping ini untuk peredam. Gendang telinga kita punya batas maksimal sekian desibel untuk mendengar suara. Nah suara dar kencang, sebelum masuk telinga dia minta izin, permisi gitu. Nah waktu minta izin sedikit ini, maka suara turun sekian desibel. Terus waktu saya pegang, Bapak terima kasih, cuma kecil aja artinya luar biasa. Oh saya bisa ngomong banyak tentang anatomi tubuh kita. Hebatnya barang-barang kecil di tubuh kita. Nggak ada yang iseng. Papa punya maksud semua. Apalagi selaput darah di rahim gadis. Ayo kita buka. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang menarik. Keperawanan, kegadisan. Ada satu kata apa? Ayo teruskan. Masalah selaput darah ini. Nah kata itu ternyata kata Alkitab. Bukan. Kesucian. Betul tidak? Mengapa dalam bahasa Indonesia keperawanan disebut kesucian? Kalau kita baca, maka direnggutlah kesuciannya oleh pacarnya. Nah kata itu menarik buat saya. Karena kitab Taurat menulis, baik Imamat maupun Ibrani. Begini kata Yahweh, segala sesuatu disebut kudus kalau ada tanda darah di situ. Pernah baca tulisan itu di kitab Imamat dan kitab Ibrani. Mengapa selaput darah disebut kesucian? Karena waktu dirobek ada darah yang keluar. Luar biasa. Jadi Tuhan tidak iseng menempatkan selaput tipis itu di rahim gadis. Yang boleh merobek dan memecahkannya hanya seorang laki-laki yang sudah dilantik jadi suami. Apabila selaput itu dirobek oleh laki-laki yang bukan suami, maka robeklah hati pemilik, bukan cuma robek selaput darah. Betul tidak? Maka itu kenapa kalau gadis pacaran dan ditiduri dulu oleh pacarnya, dia benci pada dirinya, dia benci pada cowok itu. Ini kasus yang sering saya hadapi. Istri gak bisa mengampuni suaminya karena dia kecewa. Hamba Tuhan kok meniduri aku 3 bulan sebelum menikah. Saudara, waktu saya dapat itu, saya bilang kepada teman saya, hanya Tuhan yang bisa membela kamu. Karena istrimu luka. Maka itu saya cerewet kepada anak-anak muda yang pacaran walaupun hamba Tuhan. Saya melarang anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, pacaran gandengan tangan. Jangan. Kenapa? Bedanya begini.
Orang yang pacaran itu 10 jari tangannya ada strum 250.000 volt. Ya 250.000 volt. Maka itu anak muda yang jatuh cinta megang lampu gak pakai kabel nyala dia. Itu istilahnya. Nah, ginilah bedanya begini. Pernah rasa gandeng mayat? Oke, nggak pernah pun bayangkan apa rasanya kalau gandeng mayat. Bukan cuma dingin. Nah, kalau gandeng pacar itu libido keluar, tahu ya? Hormonal seksnya muncul. Maka itu saya melarang anak muda yang pacaran untuk saling nyentuh. Jangan, ini bahaya tangan ini. Pernah saya buat seminar itu di Toraja. Ada anak muda ngotot, Om, tapi kalau nyebrang jalan masa pacar gak boleh digandeng? Ini anak muda kurang ajar betul ini. Ya, saya bilang begini, kan ada jembatan penyeberangan, ada zebra cross. Di kampung saya gak ada, Om. Waduh, ini juga gak gimana. Saya minta Tuhan berikan saya hikmat supaya anak muda ini ngerti. Tiba-tiba orang kurus ngomong gini, kalau pacarmu nenek, gandenglah dia. Karena nenek kan gak bisa jalan cepat, jalannya kan begini, perlu dituntun. Serius, apalagi ciuman. Ciuman itu pintu gerbang seks yang terbesar, saudara. Ya gitulah idenya, cium mayat apa bedanya? Ngerti tak maksudnya? Jangan, anak-anak muda saudara harus beritahu. Karena ini ayat paling disukai iblis untuk dirusak. Jangan sama sekali, saudara. Supaya lahirlah anak-anak sulung di akhir zaman ini. Mengapa iblis benci anak-anak sulung? Menurut Ibrani 12 dan Wahyu 14 tadi, nanti baca di kamarnya. Kalau akhir zaman ini ada gereja yang anggotanya anak sulung semua, maka setan langsung kalah. Sebab di dalam hidup anak sulung ada otoritas yang luar biasa dari surga. Maka itu iblis ingin merusak anak sulung supaya nggak ada. Dan satu-satunya cara iblis merusak anak sulung dengan seks bebas. Tolong catat 2 Samuel 13. Ngeri di pasal itu, saudara. Dalam 2 Samuel 13, khotbahkan ini untuk anak-anak saudara dan anak-anak muda. Saya pernah diskusi dengan banyak orang, khususnya para psikolog, master-master psikolog, mereka kaget. Saudara, 99% anak muda yang pacaran lalu si cowok maksa untuk nikmati seks. Begitu selesai langsung ditinggal si cewek. Dan itu terjadi sampai hari ini. Ternyata ada ayatnya di Alkitab. Khotbahkan ayat ini di anak-anak muda. Amnon dan Tamar, ya. Saya mau baca di ayat yang ke-15. Ini loh yang terjadi. Maka itu korban cinta pasti cewek, hampir gak ada korban cinta laki-laki. Dan ini yang ngeri, lihat ayat 15. Setelah diperkosa, setelah hubungan seks, gak usah kata perkosanya, menikmati seks sebelum jadi suami istri, ini dampaknya. Kemudian timbullah apa? Kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Ini jahatnya iblis. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, hanyalah. Jadi dunia mengakui bahwa kalau ada 2 orang pacaran lalu melakukan seks sebelum diberkati, 99% si cowok jadi gak suka dan disuruh pergi. Nah, yang lebih sakit hati, gak sampai seminggu, ini yang saya pernah buat penelitian, gak sampai seminggu cowok ini sudah gandeng gadis lain. Maka mantan pacarnya sakit hati. Dia maunya bercerita kepada gadis itu, jangan mau dibohongin lagi kamu. Dengar hukum ini, saudara, ngeri sekali. Maka itu
Kejadian 1:28, jangan dianggap enteng. Di dalam pelayanan saya menggunakan sistem kedokteran. Artinya begini, dalam 1 bulan saya selalu buat jurnal. Bulan ini paling banyak kasus apa yang saya hadapi, ya. Maka kalau bulan ini kasus A yang banyak saya hadapi, saya konsultasi dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain saya kenal. Kamu menghadapi kasus apa? Kalau ada yang sama kasusnya, maka kami diskusi bagaimana jalan keluarnya. Jadi begini, hamba-hamba Tuhan, kalau saya mengatakan melayani, hamba Tuhan tidak boleh hanya ngurus jemaat, urus tetangga-tetangga kita di kampung kita. Katakan amin. Kita nggak boleh cuma ngurus orang Kristen saja. Semua kebenaran ini kita harus bagikan kepada orang yang belum Kristen, walaupun nggak usah pakai Alkitab. Nasihati rumah tangga, anak-anak tetangga, anak-anak masyarakat di mana kita melayani. Kita hamba Tuhan harus rajin datang ke rumah mereka untuk bagi berkat, cerita, pengalaman hidup. Kok gak ada yang amin? Harus, supaya mereka pun dengar Injil walaupun tanpa Alkitab. Gak usah bilang agama, tidak. Inilah kebenaran. Seperti Samuel kemarin, keliling kampung itu, maka gak dibiarkan firman-Nya gugur satupun. Itu pengalaman saya. Orang-orang tidak Kristen banyak cari saya mau datang kepada mereka untuk saya ngomong soal kehidupan, dan mereka nggak menolak karena itu kebenaran. Saya nggak tahu Ibu Rusdiana datang lagi tidak. Pak Benny, saya usul kalau Ibu Rusdiana balik suruh saksi. Kemarin malam dia memberi kesaksian bagaimana orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang Mandar mendengar Injil tanpa kata agama atau tidak ada gereja. Wah, kesaksian luar biasa. Oke, saya kembalikan konsep ini. Jadi saudara, hubungan seks sebelum menikah itu merusak habis. Sakit hati. Nah, suatu kali, ini dokter ya, kalau di satu lokasi, ya satu kelurahan misalnya atau kecamatan saya nggak tahu, ada 4 dokter yang praktek. Ternyata bulan itu dokter A buat jurnal. Woi, kenapa bulan ini pasien kolera diare paling banyak? Maka dia akan telepon dokter B, dokter C, dokter D yang satu wilayah. Ngerti maksudnya? Apabila 4 dokter ini menemukan kasus yang sama bulan itu, bahwa mereka berempat menangani kasus terbanyak itu kolera atau disentri atau muntaber, maka mereka harus lapor ke pemerintah bahwa ini ada wabah. Nanti masuk. Nah, suatu kali saya lupa di tahun berapa, sudah lama, tahun 80-an awal yang lalu, jurnal saya bulan itu saya menemukan banyak yang datang konsultasi itu laki-laki gagal. Nah, ini cara saya, nggak cuma yang Kristen, laki-laki gagal banyak. Dia bisa seorang pengusaha, seorang profesional, seorang karyawan, PNS, pengangguran, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Mereka cerita kegagalannya. Nah, kalau saya melayani seseorang, kalau saya nggak bisa jawab, jangan sombong. Saya beri waktu, kira-kira ini kasusnya berat atau ringan. Kalau ringan, saya bilang coba 4 hari kali kembali. Saya mau belajar dulu bagaimana menyelesaikan kasus ini. Kalau kasusnya berat, saya minta waktu 2 minggu. Nanti saya konsultasi dengan teman saya. Ayo kita cari di Alkitab, mana ayat cara menyelesaikan masalah ini. Saudara, bulan itu kenapa banyak laki-laki gagal yang saya layani? Rata-rata mereka saya suruh balik bulan depan, karena saya takut kok banyak sekali masalah ini. Saya berunding dengan beberapa teman, mereka juga bingung kenapa. Nah, kalau sudah bingung, saya desak Roh Kudus. Bapak beri saya jawaban, kenapa begini? Dengar jawabannya, saya kaget. Saya bilang, maaf Tuhan, kalau gitu saya nggak mau orang itu datang lagi. Karena begini, 90% laki-laki gagal termasuk hamba Tuhan. Maaf ya. Karena kutuk yang dilontarkan oleh mantan pacar. Kalau saya ambil, kita ini perempuan semua. Maaf ya, gak ada laki-laki di sini. Sakit hati tidak. Kita dipaksa tidur oleh pacar kita setelah dia nikmati kasusnya Amnon itu. Terus dia pergi. Sakit hati tidak. Ayo jawab.
sakit hati. Nah, karena kita ini perempuan lemah, tidak berdaya. Ada perempuan maco, ada, wih gagah perkasa begitu, ada. Tapi rata-rata kan tidak. Karena kita lemah, mau nonjok pun nggak sanggup. Maka yang keluar kata kutukan. Gampang nggak kalau ngutuk orang karena jengkel, dendam, marah, kecewa? Karena satu-satunya hartaku kau ambil dan kau pergi. Apalagi kita sebagai cewek, tahu nggak, seminggu nggak kurang dari seminggu dia sudah gandeng cowok lain lagi, cewek lain. Marah tidak? Keluarlah kutuk. Iblis selalu bekerja dengan kutukan. Musa pernah menulis itu. Iblis selalu bekerja dengan kutukan. Jika iblis dengar satu cowok ini memerawani pacaran dan tinggal pergi, cukup satu kata kutukan dari satu cewek ini membuat laki-laki itu mengalami kegagalan. Karena iblis yang bekerja. Waktu saya dapat itu, saya bilang, Tuhan, kalau gitu jangan suruh orang-orang itu balik. Saya nggak berani ngomong apa. Ini kan masalah pribadi sekali. Tapi mereka tetap balik. Dan dengan minta maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan. Dan hebatnya firman Tuhan, 90 sekian persen laki-laki gagal atau suami gagal, laki-laki ternyata menjawab, iya, pernah merawani pacar. Inilah hukum firman yang luar biasa. Terus bagaimana caranya? Saya minta caranya. Ada 3. 1, bertobat dan jangan buat lagi. Ketika yang kedua Roh Kudus munculkan, saya bingung, minta maaf. Nah, ini kan sulit. Apalagi kalau orang itu sudah menikah, kan jadi ribut ini rumah tangga ini. Betul tidak? Apa? Tapi kan harus minta maaf. Apalagi kalau sudah nggak tahu di mana itu mantan pacar. Permintaan maaf Papa ajarkan kepada saya. Lindungi anak-anak gadis lain supaya nggak dirusak oleh cowok-cowok bajingan itu lagi. Jaga itu tugas laki-laki yang pernah gagal. Langkah ketiga, beritakan kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya anak laki-laki. Maka itu ini waktunya kita melihat Alkitab bukan sebagai kitab suci agama, tapi buku kehidupan. Betul tidak? Ini buku luar biasa, saudara. Saya kagum. Intermezzo ya, ngomong dikit, nggak apa-apa. Saya pernah dibawa oleh Roh Kudus untuk melihat Alkitab sebagai buku yang luar biasa. Berapa hal saya sebutnya semuanya. Contoh. Jadi apa saja yang ada di dunia ini selalu mencari literatur, tulisan tertua di dunia ini itu tulisannya siapa dan di buku apa, supaya orang tahu. Itu namanya ilmu pengetahuan. Misalnya saudara di Makassar menemukan sesuatu yang baru misalnya, itu nggak boleh langsung diakui. Ini penemuan Daeng siapa? Nggak boleh. Harus dicek ke jurnal. Ada jurnal internasional. Apakah sudah pernah orang menemukan ini sebelum Daeng siapa di Makassar menemukan? Setelah diselidiki, ternyata nggak ada orang yang pernah menemukan. Maka penemuan orang Makassar dimasukkan ke jurnal. Ditemukan oleh orang siapa? Tahun 2013. Nah, seandainya berapa tahun kemudian ditemukan di arkeologi ada tulisan tahun misalnya 1100 sekian, ada tulisan yang pernah membuktikan ada orang pernah menemukan yang ditemukan oleh orang Makassar ini yang lebih tua. Berarti penemuan orang ini gugur. Yang paling tua masuk ke jurnal. Nah, yang saya mau tunjukkan saudara, sekarang ini satu persatu penemuan-penemuan di dunia. Alkitab itu literatur tertuanya. Katakan amin. Ini luar biasa. Alkitab ini literatur tertua.
Nanti cari contoh. Siapa pernah tahu tulisan tertua yang menulis dunia ini bulat? Yang tertua Ayub. Luar biasa. Nah, orang modern yang menemukan dunia bulat itu 3. Columbus, Galileo, lalu satu siapa setelah Columbus menurut dunia bulat, dan satu lagi perantau itu. Nah, itu kan baru berapa abad yang lalu. Ayub itu tulisan tertua. Saya lupa Ayub berapa, tolong cari. Yang kedua tertua itu Yesaya. Kalau saya hafal Yesaya 40 ayat 22. Tapi yang paling tua itu tulisan Ayub. Hebat sekali Alkitab ini. Oke, saya lanjut. Siapa pernah mendengar kata sanitasi? Tahu ya, sanitasi. Apa bahasa Indonesianya? Saya sulit menemukan kata sanitasi. Memang gambarnya pembuangan. Bukan. Oke, pokoknya ngerti sanitasi ya. Saya tanya, apa yang terjadi bagi kehidupan manusia modern kalau kota-kota nggak ada sanitasi? Cepat. Bukan cuma kotor, polusi. Bukan cuma itu, wabah kolera di mana-mana. Nah, dunia mencatat tulisan tertua tentang sanitasi itu ada di Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Cepat buka Alkitab saudara. Itu tulisan sanitasi tertua di dunia. Jadi sampai hari ini belum ditemukan lagi yang lebih tua dari tulisan Musa. Hebat Bapak kita. Nah, saudara yang belum pernah baca, kalau bacanya kan tertawa sendiri. Papa kita itu sempurna. Yahweh Tuhan itu sempurna, katakan amin. Udah? Terus di luar perkemahanmu harus ada apa, tempat apa? Nah, itu pakai bahasa Melayu, kada hajat, artinya berak. Ya, karena diperhalus. Jadi ini di luar Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ulangan 23. Terus ayat 13-nya lebih lucu lagi. Dan di antara alat-alat sehari-harimu harus ada apa? Sekop kecil. Supaya pada waktu kamu jongkok, bertakhta, istilah modernnya, kamu gali lubang dengan sekop kecilmu. Setelah kamu selesai, kamu tuh menimbun. Lah, itu kan kucing, hebat itu. Luar biasa ayat itu, saudara. Jadi kata sanitasi yang pertama di dunia paling tua itu tulisan. Sekarang bayangkan kalau Yahweh Tuhan tidak memberi hukum itu, maaf ya, lalu mereka berak sembarangan, mati semua karena kolera. Betul? Hebat nggak Alkitab? Maka ini bukan cuma kitab suci agama, tapi ini buku kehidupan yang luar biasa. Musa adalah orang pertama di dunia. Maka itu saudara, kalau baca Alkitab mulai hari ini, jangan cuma untuk buku surga neraka saja. Ini buku yang luar biasa. Khotbahkan tentang model macam-macam kehidupan ada di dalamnya. Menarik sekali. Ya, hampir selesai. Ayo, tahan lapar ya. Kan baru makan makanan kecil. Saya tadi nggak sempat karena kenyang. Tadi pagi saya makan sedikit, saya masih kenyang sampai sekarang. Udah belum? Belum. Oke, lanjut. Tentang kesehatan. Musa adalah orang pertama di dunia yang menulis apa yang boleh dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Itu Musa, orang pertama. Tapi agama menjadikannya perang gara-gara makanan itu. Nah, maksud Papa menulis hukum itu bukan untuk perang karena makanan. Itu pun tidak mempengaruhi masuk neraka atau masuk surga. Tidak. Papa berfirman tentang makanan sehat dan tidak sehat itu. Yang sehat dan yang tidak sehat itu hanya untuk membuat kita itu sehat. Jadi bukan surga neraka. Kalau ada orang Kristen, hamba Tuhan, suka makanan-makanan yang dilarang,
itu enggak berdosa, cuma cepat mati. Itu saja artinya. Jadi papa itu bilang, kamu mau panjang umur atau pendek umur? Jangan diperdebatkan surga neraka, tidak. Agama yang bikin rusak. Mengapa? Bayangkan zaman itu kan belum ada penelitian, belum ada alat-alat modern. Tapi Musa sudah diberitahu, semua binatang berkuku belah itu lambungnya cuma satu, dan mereka itu makanannya sampah yang kotor-kotor. Jadi Tuhan ciptakan mereka untuk pembersih lingkungan. Itu hebatnya. Termasuk udang, kepiting, kerang-kerangan, cumi. Kenapa nggak boleh dimakan? Termasuk ikan yang tidak bersisik. Itu semua golongan pembersih lingkungan. Jadi kalau kita makan mereka, kita itu makan kotoran, walaupun direbus. Nah cuma masalahnya ini yang saya belum ketemu jawabannya. Kenapa yang papa larang kok enak semua? Ini masalahnya. Loh, betul tidak? Kenapa dia nggak buat yang nggak enak? Oke, cari sendiri jawabannya. Termasuk darah. Ada orang ribut gara-gara makan darah. Kenapa mesti perang? Padahal papa itu sederhana. Setelah ada pengetahuan medis modern, baru kita tahu. Dengar ya. Dokter akan menganjurkan apa setelah kita diperiksa nggak ketahuan penyakitnya? Suruh periksa apa? Darah. Mengapa suruh periksa darah? Ternyata papa melarang 3.500 tahun yang lalu darah jangan dimakan. Sebab darah itu pusatnya penyakit. Semua penyakit manusia ada di darah, bukan di hidung. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau orang makan darah, itu seperti merebus air got. Kotor tidak walaupun direbus. Nah, darah itu kotor karena tempatnya penyakit sudah. Jadi sekarang tahu kenapa papa melarang? Jadi Alkitab ini juga buku kesehatan nomor 1 di dunia. Nyebut apa saja. Oh, luar biasa. Sayang waktunya singkat, tapi saudara bongkar. Saya beri satu lagi. Apa yang kita ketahui sebelum ada kata negara republik, negara demokrasi? Dulu pemerintahan, zaman dulu pemerintahan apa? Kerajaan, otoriter. Nah, tulisan tertua di dunia yang menyusun pemerintahan yang benar, yang namanya republik atau demokrasi, ternyata Alkitab. Dan sampai hari ini belum bisa ditemukan lebih tua, dan saya percaya nggak akan bisa ditemukan lagi. Di dalam republik ada berapa lembaga tinggi? Nah, ini kok orang Indonesia nggak tahu gimana ini. Ada berapa lembaga tertinggi dalam negara demokrasi, negara republik? 3, 2 bagaimana? PPKN-nya lulus nggak ini dulu, ayo. Apa saja? Ya, istilahnya bukan, jangan bilang MPR DPR. Legislatif. Kedua, yudikatif. 3, eksekutif. Legislatif ada kata legal. Ini yang memberi hukum dan undang-undang. Itulah MPR DPR. Saya sarankan ya, jangan ikut-ikut jadi caleg nanti pemilu tahun depan. Nggak ada gunanya. Negara ini sudah rusak betul. Siapapun anggota MPR-nya sudah rusak, kena duit semua. Tapi kalau Tuhan suruh, kerjakan. Saya setuju. Jangan cuma karena dapat gaji, awas. Itu jadi hamba uang lagi. Ya, enggak salah. Hamba Tuhan enggak salah jadi anggota legislatif, asal bisa memberi hukum. Tapi negara sudah rusak. Ayo kita buka. Literatur tertua tentang 3 lembaga itu ada di Yesaya 33 ayat 22. Tadi yang soal Ayub sudah ketemu. Di Ayub berapa? Dunia itu bulat? Belum? Oke, nanti saya tunggu. Lihat Yesaya 33 ayat 22. Sebab Yahweh itu apa kita? Ayo baca apa kita? Hakim kita. Inilah yudikatif.
lembaga pengadilan dari Mahkamah Agung sampai Pengadilan Negeri. Oke. Nomor 2 sebab Yahweh apa kita? Yang memberi hukum. Ini legislatifnya, MPR, DPR. Yang ketiga Yahweh ialah raja kita. Nah ini pemerintahnya, eksekutif. Dari 3 lembaga, koma menjadi 1 atau jamak? Kalimat berikut apa? Teruskan. Maka ayo setelah itu baca kitab saudara. Maka dia, nah, tunggal. Siapa dia? Negara. Kalau 3 lembaga ini bersatu baik, maka pemerintah atau negara akan menyelamatkan rakyat. Indonesia jungkir balik, berantakan, kacau balau karena 3 lembaga ini jalan sendiri-sendiri. Hanya Indonesia menjadi satu-satunya negara di mana ada jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa. Hancur negara ini. Hanya di Indonesia hakim agung bisa disuap. Hancur. Yang memberi hukum MPR, DPR makan suap, korupsi juga. Eksekutifnya sama gobloknya juga. Maka itu rakyat berantakan negara ini. Maka itu selalu main hakim sendiri. Sebab rakyat nggak pemerintah, nggak percaya kepada pemerintah. Salah kagum nggak pada Alkitab. Maaf pada waktu saya nggak bisa ngomong. Kembali ke Yeremia 35 bagian terakhir. Dahsyat sekali saudara. Dahsyat sekali. Yeremia 35. Kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Yeremia bingung. Aku nabimu, hamba Tuhan, kenapa kamu memberontak? Nggak mau minum anggur. Aku yang minta. Ngotot. Saudara, ayat 12. Pada waktu itu datanglah firman Yahweh kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Tuhan marah kepada Israel. Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapak leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu, bahkan apa? Terus menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hamba-Ku, yakni para nabi, terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tinggalan kamu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu apa? Tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. 2 ayat terakhir kita bawa ulang saudara. Sampaikan kepada anak-anak kita dan jemaat. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, Roh Kudus tolong kami, baik sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, untuk kami punya wibawa dan kuasa seperti Yonadab bin Rekab,
supaya anak-anak kami, supaya jemaat yang Tuhan percaya kepada kami, mereka bisa mengikuti perintah yang kami terima dari Tuhan dan kami sampaikan kepada mereka. Dalam nama Yesus urapi kami Tuhan. Lihat ayat 19 saudara. Maka beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sampai kapan? Jawab hamba-hamba Tuhan, kalau firman ini datang kepada keluarga kita,